Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting dan juga menarik, yaitu tentang makna beriman kepada qadha dan qadar. Sebagai salah satu rukun iman, beriman kepada qadha dan qadar mengajarkan kita bagaimana memahami dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan. Jadi, pastikan kalian mendengarkan dengan baik ya, supaya bisa memahami materi ini dengan sempurna. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian duduk yang tenang, kemudian mantapkan hatinya dan angkat kedua telapak tangan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membaca dan memahami materi makna beriman kepada qadha dan qadar, kalian mampu menjelaskan pengertian qadha dan qadar dengan baik. Yang kedua, setelah menganalisis contoh kehidupan sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dua contoh yang mencerminkan keyakinan pada qadha dan qadar dengan tepat. Baik, kita langsung saja kepada materi. Anak-anakku sekalian, pengertian qadha. Qadha secara bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah masa sebelum Allah menciptakan manusia. Semua yang Allah tetapkan sejak masa itu disebut juga sunnatullah, yaitu ketetapan yang pasti berlaku. Yang berikutnya, contoh qadha. Contoh qadha yaitu satu, penetapan umur kita ya, kemudian penetapan jenis kelamin, kemudian penetapan rizki, dan juga nasib sebelum manusia lahir. Jadi contoh qadar adalah penetapan umur, jenis kelamin, rezeki, dan nasib kita sebelum kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan semuanya sejak zaman azali. Tetapi meskipun semuanya sudah ditentukan, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha atau berikhtiar agar ketetapan tersebut menjadi takdir yang baik ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah pengertian qadar. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan juga ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qadha. Artinya, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah nyata terjadi pada makhluknya. Jadi, qadha adalah ketentuan yang belum terjadi, sementara qadar adalah ketentuan yang telah menjadi kenyataan. Kemudian contoh qadarnya, contohnya adalah peristiwa yang sudah terjadi seperti kematian seseorang, ya, terjadinya bencana alam, yang seseorang menjadi kaya atau seseorang menjadi miskin, ya. Ketika kita menghadapi qadar, kita perlu menerima kenyataan ini dengan ikhlas dan juga sabar. Karena semuanya adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita
menghadapi takdir yang baik ataupun yang kurang baik di mata kita, ya kita harus selalu ikhlas dan juga sabar. Kemudian yang terakhir, ada makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak dan ketetapan Allah. Meskipun begitu, manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik. Takdir yang buruk harus diterima dengan sabar. Mungkin itu yang terbaik untuk kita di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga takdir yang baik tentu harus disyukuri. Dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, sudah jelas sekali ya, yang namanya takdir baik, takdir buruk menurut pandangan kita, itu semuanya adalah yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu bersyukur dan juga bersabar, insya Allah ya. Kemudian anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulan dari qada adalah ketetapan Allah sebelum terjadi, sementara qadar adalah ketetapan yang sudah menjadi kenyataan. Sebagai manusia, tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran hari ini menambah pemahaman kita tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Dari pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sesuatu terjadi. Sementara qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi. Beriman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk selalu yakin kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk mencari takdir yang baik dan bersabar dalam menerima ujian. Semoga materi ini dapat menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita hambanya yang selalu ikhlas dan bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan lupa, pelajaran hari ini juga mengajarkan pentingnya usaha dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa untuk belajar di rumah dengan giat ya. Mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berbuat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.